Pemerintah Jawa Barat mengeluarkan wacana vasektomi pria bagi penerima bantuan sosial Pemda Jabar. Hal ini mendapat perhatian publik yang direspon di media sosial. Vasektomi adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mencegah pria berejakulasi sehingga peluang memiliki keturunan menjadi sangat kecil. Vasektomi juga dikenal sebagai prosedur kontrasepsi permanen untuk pria. Sebagian orang menganggap vasektomi sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengatur jumlah anak sesuai kemampuan. Wacana ini dikeluarkan sebagai salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan. Merujuk kepada data angka kelahiran masyarakat miskin 60,3% pada tahun 2024 menurut data BPS. Dengan mengendalikan angka kelahiran masyarakat prasejahtera, pemerintah daerah Jabar berharap dapat membantu beban ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, sebagian besar masyarakat tidak menyetujui wacana ini karena tidak sesuai dengan kaidah agama yang dianut para pemeluk agama. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Arif Fahrudin, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arif, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Bang Akbar, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Arif, ini bicara soal vasektomi, begitu ya. Ini tentunya masuk ke dalam program keluarga berencana. Kalau MUI sendiri melihat program keluarga berencana secara umum, ini tidak hanya vasektomi saja. Ini dalam hukum Islam seperti apa, Pak Arif? Baik, keluarga berencana itu bagian dari merencanakan kehidupan dalam konteks keluarga yang baik, yang sejahtera. Tentu di sini masuk dalam cita-cita ataupun dalam panduan Islam agar keluarga itu berjalan dengan baik. Di sana ada hifdzun nasl ya, menjaga dan mengatur regenerasi atau reproduksi. Tentu bagus kalau keluarga berencana itu. Karena apalagi hubungan suami istri itu kan dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah istri-istrimu itu dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Nah, dalam konteks ini tentu keluarga berencana jika diniatkan sebagai bentuk upaya merencanakan kehidupan keluarga yang terplanning dengan rapi, yang bagus, tentu itu sesuai dengan tujuan syariat Islam itu sendiri. Baik, kalau program keluarga berencana masih sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Tapi kalau terkhusus, ini kan vasektomi termasuk di dalamnya begitu. Mungkin ada wacana dari pemerintah Jawa Barat ingin menerapkan dan dikaitkannya dengan pembagian bantuan sosial. Tanggapan Anda? Iya, jadi satu sisi kami apresiasi ya adanya pemerintah atau kepala daerah yang memiliki kebijakan mengarah kepada penyejahteraan masyarakat dan juga komitmen terhadap keadilan gender. Ini satu hal yang tentu kami gembira karena ini artinya proses-proses reformasi terus berjalan di level pengambil kebijakan. Nah, tapi satu sisi tentu harus dibedakan dengan upaya-upaya ini terkait dengan tadi ada vasektomi. Apakah vasektomi itu juga automatically itu connecting ataupun terkorelasi secara langsung dengan upaya ini. Itu kan tentu hal yang perlu kita diskusikan dan perlu kita kritisi bersama mungkin dalam hal. Jadi satu sisi kita apresiasi terhadap upaya tadi, penyejahteraan masyarakat dan komitmen keadilan gender. Nah tentu kita sudah banyak mengamati tidak selamanya ada korelasi yang langsung antara spirit ini dengan vasektomi, apalagi dikaitkan dengan syarat bansos. Nah ini satu hal yang berbeda. Vasektomi itu bab sendiri, ya, kemudian bansos juga bab sendiri gitu. Tapi dianggap keduanya berkaitan karena ini akan menekan teman-teman dari kategorisasi prasejahtera begitu, sehingga ini dimunculkan sebagai sebuah solusi. Ya, apalagi gini, Mas Akbar, kita kan tahu ya bahwa Indonesia ini kan walaupun bukan negara agama, tapi Pancasila pertama itu kan menjelaskan bahwa negara kita tidak boleh jauh, apalagi bertentangan dengan norma agama. Nah, ini jadi artinya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara kita itu harus selaras dan tidak bertentangan dengan norma agama. Maka harus ditinjau ulang, apakah vasektomi itu
bagaimana hukumnya dalam Islam satu sisi, dan kemudian tadi bagaimana kemudian mengamati rencana kebijakan vasektomi dikaitkan dengan syarat bansos. Oke. Itu harus dikelirkan terlebih dahulu. Tapi kalau melihat beberapa pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwasannya teknik vasektomi begitu dianggap sebagai salah satu program keluarga berencana yang dianggap haram begitu. Kalau dari hukum Islam, kalau bicara hukum Islam pasti kita juga merujuk pada fikih. Kalau di fikihnya seperti apa, Pak Arief? Ya, memang betul bahwa kan sumber hukum tertinggi dalam Islam itu kan kitab suci ya, Al-Qur'an itu. Nah, di Al-Qur'an itu sudah sangat jelas disebutkan, misalnya saya bacakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum. Di sini Al-Qur'an itu menyebutkan janganlah kau menghambat proses reproduksi itu hanya dengan alasan kekhawatiran tidak mendapatkan rezeki, kan? Atau makanya Allah itulah yang memberikan rezeki pada kamu yang masih hidup, artinya orang tuanya, dan juga calon-calon anakmu itu. Nah, di sini artinya tidak boleh ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan tuntunan ayat ini. Pemandulan secara permanen bagian dari melanggar hak-hak dasar manusia untuk hidup. Itu ada hifdzun nafas, menjaga kehidupan, itu hak dasar seluruh umat manusia. Oke. Pak Arief, ini kalau bicara soal perjalanan vasektomi dari pandangan Majelis Ulama Indonesia, ini ada beberapa tahun yang memang dalam perjalanannya selalu dikaji. Ini awalnya di tahun 1979. Bagaimana bunyinya, Pak? Apa yang dibahas pada kala itu? Ya, tentu memang pada waktu itu kan kita tahu ya, kebijakan negara itu kan ada keluarga berencana ya, keluarga berencana. Nah, kemudian pada tahun 2012 itu kan MUI mengeluarkan fatwa itu bahwa vasektomi itu haram hukumnya. Nah, cuman karakteristik dalam hukum Islam itu memang tidak kaku. Semuanya hukum itu, dalam hukum Islam itu pasti ada kondisi tertentu yang tidak bisa saklek gitu ya, tidak boleh tekstual. Ada hal-hal yang bisa dikecualikan. Misalnya tadi vasektomi itu ya haram ya, kecuali kalau ada tujuan-tujuan yang tidak menyalahi syariat. Kemudian yang kedua tentu tidak menimbulkan kemandulan permanen. Kemudian ada jaminan rekanalisasi ataupun kembalinya normal kembali fungsi reproduksi itu. Kemudian yang keempat itu tidak menimbulkan bahaya atau madarat gitu ya. Dan kemudian berikutnya tidak masuk dalam program-program kontrasepsi mantap itu. Nah, di sini mungkin bisa saya simpulkan bahwa hukum asalnya itu haram. Karena apa? Karena tidak percayalah dengan jaminan rezeki dari Allah itu. Seolah-olah planning manusia itu mengalahkan kemahaluasan rezekinya Allah itu. Jadi seolah-olah kalau nggak ada vasektomi, maka masyarakat itu tidak bisa sejahtera. Itu kan agak sedikit problem cara berpikir seperti itu. Pak Arief, saya mencatat pada temuan di tahun 1979 begitu ada dua landasan yang mendasari mengapa vasektomi diharami. Yang pertama adalah Tanzimun Nazli dan juga Tahdidun Nazli. Nanti coba dijelaskan, tapi kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Arief Fahrudin, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Pak Arief? Ya. Oke Pak. Kalau dalam pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ada 2 poin yang menjadi landasan. Yang pertama Tanzimun Nazli dan kedua Tahdidun Nazli. Ini seperti apa penjelasannya Pak? Iya, Tanzimun Nasl itu artinya merencanakan ya, mengatur keturunan, mengatur masa-masa atau fase reproduksi. Tahdidun nasl itu artinya melakukan pembatasan ya, kemudian yang tanzim itu ya mengatur lah. Nah, inilah dalam konteks ini program keluarga berencana masih dalam konteks yang 2 ini, maka diperbolehkan selama tidak terjadi yang ketiga. Yang ketiga itu yaitu taghyiru khalqillah, mengubah ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, maka dari itu kalau kemudian kodratnya seorang laki-laki itu tubuhnya itu memang bisa bereproduksi,
ya tidak boleh kemudian dikurangi. Ini masuk dalam kategori non-derogable right atau hak-hak yang tidak boleh dikurangi. Dan itu bersinggungan langsung dengan syariat. Iya, iya kalau memang itu menimbulkan kemandulan permanen, yaitu sudah mengurangi, sudah mengubah ciptaan dari Tuhan untuk manusia. Dan itu melanggar tadi adanya hifdzun nasl, tidak tercapainya perlindungan bereproduksi. Nah ini yang tidak diperbolehkan di situ konteksnya. Baik, kalau ada catatan khusus seseorang ingin melakukan vasektomi karena kondisi kesehatannya. Ini seperti misalkan, kalau di wanita ini tupektomi begitu ya. Ini ada wanita yang jika melahirkan ini riskan akan keselamatan nyawanya, jadi harus ditupektomi. Kalau pandangannya seperti ini, seperti apa Pak Arief? Betul, jadi seluruh ajaran-ajaran dalam Islam itu, ya itu kalau ada aspek bahayanya atau mudorotnya, maka itu harus dihindari. Dalam kaidah fikih itu ada istilah ad-doror yuzal. Segala hal yang berbahaya itu wajib dihindari. Bahkan kalau misalkan pun berdalam aspek ibadah saja, beribadah itu kan wajib. Tapi kalau di sana ada bahaya, maka lebih didahulukan menghindari bahaya itu, mengalahkan ibadah itu. Nah, demikian pula kalau misalkan kalau ada makanya dalam perempuan tadi kan tubektomi itu kan ya. Tubektomi kalau ada misalkan kalau melahirkan itu malah mengancam keselamatan jiwa ibu dan anaknya, maka juga diperbolehkan ikhtiar-ikhtiar yang mengantisipasi terjadinya bahaya itu. Nah, kalau di aspek laki-laki apa bahayanya misalnya? Nah, ini harus dikembalikan lagi kepada medis. Apa bahaya yang ditimbulkan kalau laki-laki itu tidak vasektomi? Nah, ini kan tentu secara secara fungsi reproduktif berbeda dengan perempuan itu loh. Nah, padahal kan sementara banyak opsi. Banyak opsi itu laki-laki tidak harus vasektomi kan, ada alat kontrasepsi, banyaklah tidak harus vasektomi. Nah, maka ada kaidah juga Mas Akbar. Kalau ada dua bahaya itu bersamaan atau berbenturan, maka harus lebih dipilih yang paling ringan. Jangan yang ambil yang kemudian yang paling besar, apalagi yang tadi ya dalam hukum asalnya itu haram, tentu tidak langsung ke sana ngambilnya kan begitu. Atau pertimbangannya lebih banyak mana menghasilkan mudorotnya begitu Pak Arief? Oh iya, betul. Baik, kalau Anda melihat atau bagaimana MUI menyikapi diri untuk melihat adanya skema rekonstruksi seperti rekanalisasi begitu ya, yang akhirnya bisa menyambung kembali anatomi dari reproduksi laki-laki. Apakah jika ini bisa dilakukan dan tingkat keberhasilannya hingga 99%, hukumnya juga bisa mengikuti begitu, sesuai dengan syariat Islam? Ya, jadi hukum Islam itu memang harus dikorelasikan dengan banyak variabel. Tidak hanya variabel variabel hukum saja, karena hukum itu harus juga merefer kepada paranata-paranata sosial, termasuk juga paranata ekonomi. Coba kalau dibandingkan berapa besar itu biayanya kalau harus menyambung lagi, itu kan pihak medis yang paling tahu. Kalau besar, boro-boro kan kita malah bisa melakukan minimalisasi biaya, malah justru memperbesar biaya dan itu keluar dari tujuan pemerintah itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Artinya malah ada permasalahan baru bicara menimbulkan masalah baru yang tidak kalah ringan atau tidak kalah berat gitu. Baik. Artinya hingga saat ini bagaimana sikap MUI melihat adanya kewajiban vasektomi nantinya jika diterapkan? Ya, pertama dari aspek harus kembali kepada yang umat Islam ya, harus kembali kepada tuntunan agama terlebih dahulu. Hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya kan haram. Kemudian yang kedua, kami menghimbau jangan sampai terjadi pengambil kebijakan itu mengambil atau menyusun kebijakan yang over ataupun belum ada aturannya. Nah, ini kan tentu menjadi presiden yang kurang bagus ya. Artinya belum ada kebijakan yang diatur di atasnya. Misalnya gubernur di tingkat menteri atau presiden udah ada belum aturannya, sehingga tidak membuat masyarakat itu bingung. Nah, terus yang ketiga, kami berharap ya kan sesungguhnya kebijakan pemerintah itu ada kaidah fikihnya gini Bang Akbar, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah.
Jadi kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu harus berorientasi kepada kemaslahatan. Ditimbang-timbang betul kemaslahatan dengan madorotnya itu lebih berat yang mana. Karena di sana ada tidak sesuai dengan hukum Islam, ada pembengkakan biaya-biaya kalau terjadi rekanalisasi dan sebagainya, dan mungkin tidak tepat sasaran. Karena sebenarnya kalau niatnya untuk mensejahterakan masyarakat, masih banyak pola atau strategi kebijakan yang lebih bisa diterima baik dari aspek agama ataupun dari aspek budaya dan ekonomi gitu. Artinya vasektomi masih dianggap sebagai haram begitu ya jika MUI menyikapi adanya fenomena vasektomi yang akan dilakukan atau diimplementasikan kebijakannya, karena beberapa masih banyak tadi kebijakan lain yang lebih aplikatif dan lebih reliable. Gitu. Mulai menabrak syariat Islam dan juga bagaimana melihat pertimbangan mudorotnya. Terima kasih Pak Arief telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Iya, sama-sama. Pemirsa, usai jeda, saya akan mengajak Anda untuk melihat kegiatan para relawan dalam perayaan Waisak Seci 2025. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.